Selamat malam Sobat Misteri. Ketemu lagi bersama saya di kisah Tak Kasat Mata. Cerita mistis yang diangkat berdasarkan dari kisah nyata. Gimana keadaan kalian semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik-baik saja dan hidup kalian selalu dikelilingi oleh keberkahan. Untuk bisa mengerti dan memahami isi dari cerita video ini, saya sarankan untuk Sobat Misteri semuanya bisa menonton video ini sampai selesai. Baik, video ini saya dapatkan dari kiriman seseorang yang bernama Tony. Tony berumur 32 tahun dan dia bekerja sebagai staff manager dari perusahaan yang ternama. Tony tergolong karyawan yang sukses dan Tony tergolong juga karyawan yang tidak boros. Dia pintar menabung sehingga pada usia yang ke-32 dia udah mampu untuk membeli rumah di kawasan yang tergolong elit di daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Tony seorang yang masih lajang, yang belum berumah tangga, dan dia mendapatkan penghasilannya dengan tabungannya itu, dan dia investasikan untuk membeli rumah. Dia membeli rumah di daerah Pasar Minggu ya Sobat Misteri, tepatnya di kawasan elit, di townhouse. Di kawasan itu nggak banyak rumah, tapi hanya beberapa, mungkin kurang lebih 10 rumah ya di situ. Tapi rumah itu ya mungkin tergolong mewah. Dan pada saatnya tiba, pada malam hari, sekitar jam 6, Tony mengadakan syukuran kecil-kecilan atas terbelinya rumah itu, dan untuk pertama kalinya dia tempati rumah itu. Dia mengundang teman-teman kerjanya, sekantornya, dan juga mungkin ada saudara-saudaranya juga ikut datang di tempat syukuran itu, di rumahnya. Ramai sekali yang datang karena antusiasme dari teman-temannya dan ucapan selamat berdatangan dari teman-temannya. Semuanya memberikan ucapan selamat atas suksesnya, atas karirnya si Tony. Singkat cerita, setelah acara syukuran itu selesai, sekitar jam 10 malam, setelah beberes semuanya, akhirnya Tony mulai tidur karena kecapean. Tak lama kemudian, setelah dia tidur, dia bermimpi Sobat Misteri. Di dalam mimpinya itu, dia lagi berdiri di keluar rumah, di halaman depan, dan menatap pada rumahnya itu. Dan dia melihat ada sosok wanita berambut coklat berdiri di dalam kamarnya dan tepat di jendela, dan si wanita itu melihat keluar, melihat ke arah si Tony. Seakan si wanita itu mengucapkan, memberikan pesan kepada si Tony. Tapi si Tony nggak ngerti apa yang diucapkan si wanita itu. Setelah beberapa lama dia melihat wanita itu, tiba-tiba wanita itu terbang pergi menembus kaca jendela Tony dan menuju pohon di samping rumahnya si Tony. Akhirnya Tony terbangun. Dan keesokan harinya Tony tidur dan mulailah Tony bermimpi lagi. Di mimpinya itu ada sosok wanita yang kemarin dilihatnya dalam mimpinya itu muncul lagi Sobat Misteri. Dan wanita ini menuruni anak tangga menuju ke dapur sebelah kanan rumah. Dan si wanita ini membawa seutas tali digenggamnya di tangan kirinya. Kemudian Tony ikut menuruni anak tangga itu dan melihat si wanita itu. Tiba-tiba wanita itu menatap si Tony. Akhirnya Tony terbangun. Dan setelah terbangun, Tony mulai merasa kehausan Sobat Misteri. Akhirnya Tony turun ke dapur dan berencana untuk mengambil minum. Setelah berada di dapur, tak sengaja Tony menatap ke atas. Dan ternyata di atas, di langit-langit dapur itu, ada seutas tali yang menjuntai ke bawah Sobat Misteri. Akhirnya Tony penasaran. Rumah baru
kok ada tali di situ? Seakan-akan masih ada perbaikan. Tony akhirnya mengambil tangga di gudang untuk menggapai tali tersebut. Setelah tangga didapat, dia mulai menaiki tangga itu dan melihat tali tersebut. Setelah Tony mendapatkan tali itu, apa yang dilihat Tony? Tony mendapati tali itu ada beberapa helai rambut coklat yang menempel di tali. Dan ternyata tali tersebut adalah tali yang dibawa perempuan di dalam mimpi si Tony. Singkat cerita, keesokan harinya si Tony mengundang ahli spiritual untuk membersihkan tempat itu. Dan gak tahu kenapa ahli spiritual itu bilang kepada si Tony bahwa dulunya di tempat itu ternyata adalah bekas gudang yang dimana dulu terdapat wanita yang gantung diri. Baiklah Sobat Misteri, itu tadi cerita singkat saya tentang pengalaman mistis yang dialami oleh Tony, karyawan swasta yang karirnya sangat sukses. Untuk Sobat Misteri yang mungkin ada pengalaman misteri atau punya cerita horor lainnya, bisa share ke saya melalui DM IG saya, atau bisa juga kirim ke email saya, biar nantinya bisa saya share ke video saya. Terima kasih untuk Sobat Misteri yang sudah menonton. Semoga suka, semoga bisa terhibur. Dan jangan lupa untuk like, untuk komen, dan untuk share. Bagi Sobat Misteri yang belum subscribe, sekarang juga klik tombol subscribe-nya. Karena tindakan itu sangat sederhana sekali, tapi itu sangat bermanfaat bagi perkembangan channel saya. Terima kasih, saya pamit, dan kisah tak kasat mata akan selalu bergentayangan.